petugas untuk penyortiran dan pelipatan suara Pilgub. Polisi dampingi para korban kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Kota Jambi. Rendahnya intensitas hujan, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi memperpanjang penanganan Karhutla hingga 30 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Rabu 30 Oktober 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhimni Raihan. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dengan segmen Pilkada 2024. Saudara, KPU Kabupaten Bungo kembali menerima logistik Pilkada 2024 berupa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 270.586 lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu telah disimpan di gudang KPU Bungo. Menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang, KPU Bungo kembali menerima logistik Pilkada berupa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, penerimaan surat suara ini merupakan bagian dari tahapan pengelolaan logistik Pilkada 2024. Kedatangan 270.586 surat suara yang tersimpan dalam 46 kotak itu disaksikan oleh Bawaslu dan unsur Forkopimda dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Seluruh logistik Pilkada serentak yang telah diterima saat ini disimpan di gudang KPU Bungo. KPU sudah menerima logistik utama surat suara berupa surat suara untuk pemilihan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Bungo. Nah, dari jumlah itu sekitar ada 46 koli. Di masing-masing koli itu terdapat 6.000-an surat suara. Armidis menambahkan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang telah diterima akan dilakukan proses penyortiran dan pelipatan. Sementara surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sudah siap dilaksanakan proses penyortiran dan pelipatan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Bungo selama 2 hari. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Sungai Penuh telah menerima pendistribusian surat suara calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada 27 Oktober lalu. Proses penyortiran akan dilaksanakan pada pekan ini dengan melibatkan 16 petugas penyortiran. KPU Kota Sungai Penuh telah menerima pendistribusian surat suara calon wali kota Sungai Penuh pada Minggu 27 Oktober lalu. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan, kebutuhan surat suara calon wali kota Sungai Penuh sama jumlahnya dengan kebutuhan surat suara calon gubernur, sebanyak 72.734 DPT dan ditambah 2,5% dari DPT yang ada di Kota Sungai Penuh. Proses penyortiran akan dilaksanakan pada pekan ini dengan melibatkan 16 petugas penyortiran yang telah dibekali pelatihan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota jumlahnya sama, itu di 74.628 itu sudah ditambah 2,5% suara-suara. Alhamdulillah tadi malam sudah sampai di gudang. Jumira Lestari menambahkan, pelipatan dan penyortiran surat suara calon wali kota Sungai Penuh akan dilakukan di gudang logistik dan diawasi oleh pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh serta pihak keamanan dari Polres Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Sarolangun merekrut 84 petugas untuk penyortiran dan pelipatan suara Pilbub. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan selesai selama 2 hari kerja. KPU Kabupaten Sarolangun mulai melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Sebelum proses penyortiran dan pelipatan surat suara, puluhan petugas diberikan informasi dan tata tertib serta larangan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, pihaknya akan menempatkan pengawasan secara melekat dan memantau proses penyortiran dan pelipatan melalui CCTV dan petugas Bawaslu Sarolangun. Masing-masing petugas penyortiran dan pelipatan surat suara akan mendapatkan 1 kotak surat suara.
Ahmad Mujadid mengimbau seluruh petugas yang direkrut untuk teliti dan mematuhi aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan. Di surat tersebut atau di foto yang bersangkutan ya sudah laporkan bahwasanya ini surat suaranya rusak. Nah itu yang diketahui atau harus kita pahami bersama. Yang paling penting itu surat terlipat ini memang benar-benar terlipat. Karena kita ini namanya sortir lipat, tapi disortir dulu baru dilipat. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan selesai selama 2 hari kerja. Petugas penyortiran dan pelipatan surat suara akan mendapatkan upah Rp200 per kertas surat suara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Kerinci melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara itu melibatkan 64 petugas sortir. KPU Kabupaten Kerinci mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Pilkada Serentak 2024. Proses pelipatan surat suara itu melibatkan 64 petugas sortir. Ketua KPU Kerinci Husni mengatakan jumlah surat suara yang akan disortir dan dilipat mencapai 203.530 lembar. Petugas sortir dan pelipatan surat suara telah dilatih dan diberi pengarahan terkait prosedur sortir, serta cara melipat surat suara dengan benar. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan dengan cermat oleh petugas untuk memastikan setiap surat suara dalam kondisi layak pakai sebelum didistribusikan ke setiap TPS. Kemarin pada tanggal 27 itu sudah menerima kedatangan logistik ya berupa surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Nah, pada hari ini itu kita mulai untuk sortir lipat. Sortir lipat kita adakan di gudang Kabupaten Kerinci. Itu kita mengadakan beberapa orang relawan untuk sortir lipat. Itu kita lipatkan ada sekitar 64 orang. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang berlangsung di gudang logistik KPU Kerinci ini mendapat pengawasan dari petugas KPU, Bawaslu, dan aparat kepolisian Polres Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam sorotan lainnya, Saudara, KPU Muaro Jambi membuka pelayanan pindah milih untuk 4 kategori. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai DPT pada Pilkada 2024, masih dapat melakukan pindah memilih TPS hingga 20 November mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Halo, selamat sore Amzol. Ya, selamat sore Rehan, dan memang saudara, masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih di Kabupaten Muaro Jambi masih dapat diproses hingga tanggal 20 November 2024 atau 7 hari sebelum hari pencoblosan. Namun ada 4 kriteria saja yang dapat diizinkan untuk dapat mengurusnya. Di antaranya adalah pemilih yang melaksanakan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, pemilih yang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan atau pendamping dari pasien rawat inap, selanjutnya menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, dan pemilih yang tertimpa bencana alam. Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, saudara, bahwa pelayanan pindah memilih ini bisa dilakukan di kantor PPS, PPK ataupun KPU di wilayah masing-masing, namun harus membawa kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang berdomisili di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Sebelumnya terlebih dahulu dapat mengecek apakah sudah terdata di daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak tahun 2024, dan bisa dilakukan pengecekan secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id. Selanjutnya, para pemilih tersebut juga harus mengajukan bukti ataupun alasan untuk pindah memilih, dan nantinya jika telah memenuhi syarat, maka para pemilih tersebut akan diakomodir dan masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Dan para pemilih ini juga akan diberikan formulir pindah memilih yang dapat digunakan pada saat hari pencoblosan di tanggal 27 November 2024 mendatang. Bagi masyarakat yang sudah memenuhi 4 kriteria tadi, diminta untuk segera mengurusnya dalam rentang waktu yang sudah ditentukan agar bisa menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti. Dan memang saudara, sebelumnya untuk
pengurusan pindah memilih tahap pertama sudah selesai dilaksanakan dan berakhir 2 hari yang lalu atau bertepatan di tanggal 28 Oktober 2024. Di tahap pertama ini ada 9 kriteria yang dapat diizinkan untuk mengurus pindah memilih. Dan KPU Kabupaten Muaro Jambi juga melaporkan bahwa terdapat 128 orang yang mengajukan pindah memilih di luar Kabupaten Muaro Jambi, sementara ada sebanyak 300 orang pemilih yang mengajukan untuk pindah memilih di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dan yang penting saudara dan menjadi catatan adalah tidak semua pemilih diizinkan untuk dapat mengurus pindah memilih karena memang ada kriteria tertentu yang diizinkan. Dan untuk pindah memilih ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan dalam demokrasi dan menggunakan hak suara di Pilkada Serentak tahun 2024. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke Rehan di studio. Baik, Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih Amsel dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, Saudara, Sekretariat KPU Muaro Jambi dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Dan pengawalan itu untuk memastikan logistik yang diterima KPU dalam kondisi aman. 28 hari menjelang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Polres Muaro Jambi melakukan penjagaan ketat di kantor KPU yang menjadi tempat penyimpanan logistik Pilkada Serentak tahun 2024. Kepala Bagian Operasi Polres Muaro Jambi, AKP Rodi Hambali, mengatakan, Polres menerjunkan 6 personel dan 1 perwira pengawas untuk berjaga di kantor KPU selama 1 kali 24 jam. Selain Polri, penjagaan juga dibantu oleh TNI dan petugas keamanan dari Sekretariat KPU. Penjagaan dilakukan untuk memastikan tidak adanya gangguan Kamtibmas selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang. Di KPU kita libatkan 6 personil, dibikin 2 regu, 1 perwiranya, terus setiap regu itu bertugas 1 kali 24 jam. Selain dikawal langsung oleh personel pengamanan, logistik Pilkada juga dipantau melalui CCTV yang dapat dilihat di Mapolres Muaro Jambi dan Polda Jambi. AKP Rodi Hambali memastikan belum ada gangguan Kamtibmas selama tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Kerinci meninjau proses perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Kerinci. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kerinci untuk memfasilitasi hak pilih para pemilih pemula dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Penjabat Bupati Kerinci Asraf meninjau proses perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di SMA Negeri 2 Kerinci. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya Pemkab Kerinci untuk memfasilitasi hak pilih para pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024. PJ Bupati Asraf menegaskan pentingnya perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, khususnya para siswa yang telah memenuhi syarat usia 17 tahun atau akan mencapai usia tersebut sebelum hari pemungutan suara. Asraf mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 1.727 pemilih pemula yang masuk dalam DPT Pilkada Serentak, namun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Persoalan itu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah yang berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi perekaman KTP elektronik agar seluruh pemilih pemula di Kabupaten Kerinci dapat menggunakan hak pilihnya. Dan tadi sudah kita lakukan perekaman, kemudian langsung kita serahkan KTP-nya kepada yang mewakili siswa. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mempercepat proses perekaman yang masih 1.727 lagi. Asraf menambahkan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula ini akan terus ditingkatkan agar seluruh pemilih pemula yang belum memiliki KTP dapat terlayani dengan baik. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mendorong kesadaran akan pentingnya hak pilih sejak dini. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara kerap menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pilkada. Kepala desa dan aparatur sipil negara diminta untuk tidak mendukung salah satu calon kepala daerah. Ketua
Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi menegaskan, pentingnya netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pilkada serentak. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, isu netralitas seringkali menjadi masalah utama selama penyelenggaraan pilkada. Bawaslu bersama Forkopimda telah berupaya mencegah pelanggaran melalui diskusi dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Tarmuzi mengingatkan kepala desa dan ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye atau membuat keputusan yang menguntungkan salah satu calon kepala daerah. Dengan upaya pencegahan ini, pelanggaran netralitas diharapkan dapat diminimalisir. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerima 1 laporan dugaan netralitas ASN yang dilakukan Oknum Camat Muara Sabak Barat. Sementara untuk laporan netralitas kepala desa, Bawaslu masih melakukan penelusuran. Sesuai pernyataan Kemendagri, pelanggaran berat terhadap netralitas dapat berujung pada pemecatan kepala desa. Meski diperbolehkan hadir di acara kampanye, namun kepala desa dan ASN dilarang aktif dan menggunakan jabatan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Pengawasan terhadap netralitas kepala desa menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam menjaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Batanghari terus meningkatkan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Selain melibatkan media, Bawaslu Batanghari juga melibatkan OKP tentang peraturan pengawasan pemilihan. Bawaslu Batanghari melibatkan unsur media massa dalam menyosialisasikan peraturan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Tak hanya itu, Bawaslu Batanghari juga melibatkan OKP dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pilkada. Upaya itu bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan demi meminimalisir pelanggaran pada pemilihan kepala daerah. Ketua Bawaslu Batanghari, Kaspun Nazir, mengatakan, peran dari beberapa unsur ini sangat dibutuhkan untuk melaporkan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan salah satu tim maupun paslon selama proses tahapan pilkada. Kumpul, baik itu dari unsur media, OKP, perguruan tinggi. Ini dalam rangka kita pengen pertama memang saling bahu-membahu kerjasama, karena ini pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu juga kiranya dari unsur-unsur ini untuk hadir, kita melihat pilkada ini agar tetap berjalan dengan aman. Kaspun Nazir berharap kerjasama pengawasan ini dapat menjaga stabilitas keamanan pesta demokrasi 5 tahunan di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 orang terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba divonis hukuman mati. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, Subdit 4 Renakta mendampingi para korban kasus pelecehan seksual di Ponpes Sri Muslim Mardotillah, Kota Jambi. Para korban kini tengah didata untuk memulihkan trauma akibat perbuatan bejat pimpinan Ponpes tersebut. Kasus pelecehan seksual terhadap 12 santriwan dan santriwati Ponpes Sri Muslim Mardotillah, Kota Jambi masih didalami penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi. Saat ini polisi mendata korban yang belum membuat laporan. Dari 12 korban, baru 7 orang yang sudah terdata, 1 diantaranya merupakan santriwati. Polisi saat ini tengah memfasilitasi para korban untuk mendapatkan pendampingan pemulihan trauma. Korban diduga mengalami trauma psikis dan psikolog, khususnya korban santriwati. Bawa ke rumah aman atau dibawa di rumah keluarganya. Yang jelas sudah kita mintakan dari pihak korban, termasuk kita koordinasi dengan UPTD provinsi atau kota. Ya. Ada kemungkinan penambahan korban lagi nih Pak? Ada kemungkinan. Ada edukasi ke keluarga orang tua Pak untuk
melaporkan apabila ada ditemukan? Sudah, ketika pemeriksaan sudah kita sampaikan. Yang jelas korban pertama perempuan itu sudah secara psikolog sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian dari kesehatan sudah psikolog sudah satu positif melakukan terjadi trauma. Sebelumnya, Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi mengungkap kasus pelecehan seksual di Ponpes Sri Muslim Mardotila, Kota Jambi. Pimpinan Ponpes Amrizal Wahyudi diduga melakukan ruda paksa kepada santriwatinya berinisial ZUH yang masih berusia 15 tahun. Dari pengungkapan itu, pelaku juga mencabuli 11 santriwan lainnya di Ponpes tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi memastikan Ponpes Sri Muslim Mardatilah tidak memiliki izin dan hal itu dipastikan setelah dilakukan pemeriksaan berkas Ponpes oleh Kantor Kemenak Kota Jambi. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi memastikan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatilah yang berlokasi di kawasan Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi tidak memiliki izin resmi. Hal itu dipastikan setelah dilakukan pemeriksaan berkas Ponpes oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Menyikapi hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada penyidik kepolisian. Hal itu untuk memastikan seluruh proses hukum kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren kepada belasan santri tersebut dapat terungkap. Sesuai dengan data yang ada pada kami tidak artinya tidak ada izin yang resmi dari kami sesuai dengan data yang ada yang namanya Pondok Sri Muslim Mardatilah. Jadi pondok pesantren yang ada di bawah Kementerian Agama yang resmi izinnya keluar, datanya sebanyak 32 pondok pesantren. Sebelumnya, penyidikan kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kasus pencabulan belasan anak santri yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatilah Kota Jambi. Pelaku diamankan setelah salah seorang korban membuat laporan ke kepolisian. Dari hasil pemeriksaan tersangka terungkap jumlah korban berjumlah 12 orang dengan rincian 11 korban laki-laki dan 1 orang perempuan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pengungkapan kasus pelecehan seksual, Ponpes Sri Muslim Mardatilah tutup. Insiden pelecehan belasan santri tersebut membuat warga sekitar heboh dengan sosok pimpinan Ponpes yang dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya. Ponpes Sri Muslim Mardatilah yang berada di kawasan RT 12, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi terpantau tutup. Papan besar menutup gapura masuk ke Ponpes tersebut. Tak ada lagi aktivitas di dalam Ponpes pasca insiden pelecehan seksual pimpinan Ponpes terhadap 12 santriwan dan santriwatinya. Saat ini, pihak Kelurahan Kenali Asam Bawah telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Babin Kamtibmas setempat. Hal itu dilakukan agar dapat mengantisipasi munculnya konflik pasca insiden pencabulan tersebut. Dikhawatirkan para orang tua korban menyerang dan menghancurkan bangunan Ponpes. Kami dari pihak kelurahan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas dan ketua RT dan masyarakat mungkin untuk sementara waktu ini mungkin untuk menjaga situasi tetap kondusif, jangan sampai ada masyarakat atau siapapun yang melakukan kegiatan atau tindakan anarkis yang terjadi di pondok tersebut. Insiden tersebut juga membuat warga sekitar heboh. Pasalnya, pimpinan Ponpes terkenal sebagai sosok inspiratif karena sudah mendapat gelar doktoral di usia yang baru menginjak 28 tahun. Tak hanya itu, pimpinan Ponpes tersebut terkenal aktif memberikan dakwah saat ada kegiatan keagamaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 orang terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Dan kedua terdakwa dijatuhi hukuman mati setelah terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditafsir mencapai 52 kg. Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang menjerat seorang oknum pegawai Lapas Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa malam. Sidang lanjutan itu beragendakan pembacaan vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Dari pembacaan vonis itu, terdakwa Afiful Akbar alias Afifi dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim.
Terdakwa dijatuhi hukuman mati bersama dengan terdakwa lainnya Fani Susanto alias Adit yang turut dihukum mati oleh majelis hakim. Kedua terdakwa dituntut hukuman mati setelah diduga terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditafsir mencapai 52 kg. Kedua terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami dari penasihat hukum Saudara Apit dan Fani akan melakukan upaya hukum, yakni akan melakukan banding. Sebelumnya, Satres Narkoba Polresta Jambi meringkus dua pelaku kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kedua pelaku diamankan saat melakukan pengiriman narkoba jenis sabu dari Provinsi Jambi yang akan diedarkan di Jakarta. Asar TVRI Jambi melaporkan. BPOM Jambi musnahkan puluhan ribu obat dan makanan ilegal. Barang yang dimusnahkan itu merupakan barang sitaan dari toko-toko yang kedapatan menjual obat-obatan dan makanan tanpa izin edar. BPOM Provinsi Jambi memusnahkan puluhan ribu obat, makanan, dan minuman ilegal yang menjadi barang bukti dari pengawasan tahun 2023 hingga Oktober 2024. Temuan tersebut terdiri dari 662 item obat dan makanan dengan total 53.166 pieces. Kepala BPOM Jambi, Veramika Ginting, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan itu termasuk barang bukti pro justisia berupa produk pangan olahan dan suplemen tanpa izin edar, sebanyak 54 item dengan total 4.324 pieces, serta pemusnahan hasil pengawasan 579 item dengan total 39.078 pieces. Pemusnahan dilakukan dengan cara membuang isi produk pangan dan suplemen, sementara produk obat dihancurkan menggunakan blender. Ribuan barang bukti ini paling banyak diamankan dari wilayah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari ekspedisi pengiriman dari Pulau Jawa. Jadi untuk pada kesempatan ini kami musnahkan semua hasil temuan. Nah ini tentu saja pemusnahan kami harus melakukan aturan sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, bahwa untuk produk-produk yang mengandung bahan berbahaya kami menggunakan pihak ketiga pengolahan limbahnya di Palembang, dan untuk yang pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya akan kami lakukan pemusnahan atau bekerjasama dengan tempat pembuangan sampah akhir. Dalam rangka antisipasi penyalahgunaan, masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan. Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada sebelum membeli dan mengonsumsi obat maupun makanan dengan cara memeriksa kemasan dalam kondisi baik dan membaca informasi produk. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ratusan kendaraan ditilang Satlantas Polresta Jambi selama operasi Zebra tahun 2024. Dan pelanggaran didominasi oleh pengendara roda 2. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi. Selamat sore, Asar. Selamat sore. Ya, Asar, apa saja pelanggaran yang ditemukan petugas kepolisian selama operasi Zebra tahun 2024? Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan sejak dimulainya operasi Zebra tahun 2024 pada tanggal 14 Oktober silam, jajaran kepolisian Satlantas Polresta Jambi telah melaksanakan kegiatan operasi patuh operasi Zebra tahun 2024 pada tanggal 27 Oktober kemarin. Dari 2 pekan melakukan penindakan razia operasi Zebra tahun 2024, ditemukan adanya peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Jambi. Hal ini dipastikan dari data yang telah dilakukan pendataan oleh petugas kepolisian Polresta Jambi sejak 2 pekan terakhir. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polresta Jambi Ibda Dedi mengatakan dari temuan data yang telah dirangkum oleh petugas kepolisian ditemukan adanya 600 tilang kendaraan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian. 600 tilang kendaraan ini dilakukan secara manual dengan dilaksanakan razia secara berkala di sejumlah titik-titik keramaian di Kota Jambi. Sementara itu 145 telah dilakukan penindakan teguran dan 12 pelanggaran ditemukan petugas kepolisian melalui etle. Dari 600 lebih pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan pendataan oleh petugas,
mayoritas pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang tidak melengkapi administrasi serta tidak menggunakan alat keselamatan saat berkendara. Hal ini dipastikan dari jumlah data yang menemukan bahwasanya 225 pelanggaran merupakan pelanggaran yang tidak menggunakan helm, 120 pelanggaran tidak menggunakan TNKB, 61 pelanggaran melawan rambu, 33 pelanggaran melawan traffic light, 4 pelanggaran tidak membawa kur, 82 pelanggaran tidak menggunakan spion, dan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Razia ini sendiri telah selesai dilaksanakan petugas kepolisian Satlantas Polresta Jambi dan jajaran sejak pada tanggal 27 Oktober kemarin. Demikian. Ya, Asar, apa tindak lanjut yang dilakukan Satlantas Polresta Jambi setelah operasi Zebra, Asar? Ya, dengan berakhirnya operasi Zebra pada tanggal 27 Oktober kemarin, Satlantas Polresta Jambi dan jajaran tetap akan melakukan penindakan secara preventif bagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Jambi. Hal ini memastikan guna meminimalisir kembali meningkatnya pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Jambi. Sementara itu pemirsa, dari data yang ditemukan bahwasanya pelanggaran rambu lalu lintas ini didominasi oleh anak remaja dari usia 17 tahun hingga usia 25 tahun dengan jumlah pelanggaran 302 pelanggaran yang ditemukan petugas kepolisian selama berlangsungnya operasi Zebra ini sendiri. Diharapkan dengan tetap melakukan patroli secara berkala untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas, kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan selama berlalu lintas khususnya di Kota Jambi lebih dan tetap meningkat. Demikian. Asar Fatalangi menyampaikan mengenai ratusan kendaraan ditilang Satlantas Polresta Jambi. Terima kasih Asar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Unit Reskrim Polsek Telanai-Pura meringkus komplotan pencuri motor di belasan TKP rumah sakit dan kawasan kampus. Dalam beraksi, komplotan pencuri ini menggunakan mobil rental untuk mengangkut motor curian. Inisial BKC, MS, R, dan A diringkus tim unit Reskrim Polsek Telanai-Pura. Dua pasangan pria dan wanita ini merupakan komplotan pencurian sepeda motor di parkiran kampus dan rumah sakit. Pengungkapan itu berdasarkan laporan seorang korban pencurian di Universitas Jambi Telanai-Pura. Saat itu, komplotan ini menggasak motor milik salah satu mahasiswa menggunakan mobil. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi akhirnya meringkus keempat pelaku di salah satu hotel dalam kawasan Telanai-Pura dan kos-kosan di kawasan Pal 10 Kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan, keempat pelaku telah beraksi di 15 TKP, khusus kawasan kampus dan rumah sakit. Barang curian tersebut dijual ke seorang penadah yang kini statusnya masih buron. Dalam beraksi, pelaku selalu menggunakan mobil rental. Dan untuk wilayah hukum Polsek Telanai-Pura berjumlah 4 TKP. Dan ini juga itu TKP-TKP yang di luar daripada wilayah Telanai-Pura sebanyak 15 TKP ini kita sudah berkoordinasi ke masing-masing penyidik untuk berkoordinasi dengan penyidik Polsek Telanai-Pura untuk melakukan rangkaian daripada BAP tersangka sesuai dengan laporan yang mereka terima. Polisi saat ini masih memburu penadah barang curian tersebut dan telah menahan 4 pelaku di rumah tahanan Polsek Telanai-Pura. Pelaku terancam pidana penjara di atas 5 tahun karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi menggelar penandatanganan nota kesepakatan bersama perwakilan dinas dari kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi menggelar penandatanganan nota kesepakatan kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal bersama perwakilan dinas dari kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Dan kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan peningkatan jumlah kekayaan intelektual dan kekayaan komunal Provinsi Jambi agar tidak diakui negara lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Selasa kemarin menggelar penandatanganan nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang digelar di Aula Kemenkumham Jambi itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada perwakilan dinas setiap kabupaten kota untuk turut serta berperan aktif dalam meningkatkan jumlah kekayaan intelektual di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Eliuzar, mengatakan, kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal di Provinsi Jambi dinilai sangat penting untuk ditingkatkan. Selain untuk memastikan kearifan dan kekayaan alam, menjaga kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal juga dapat meningkatkan kreativitas kesenian dan kebudayaan khas masyarakat agar tidak diakui oleh negara lain. Dengan didaftarkannya kekayaan intelektual itu, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan mendongkrak ekonomi masyarakat. Saya melihat KI maupun KIK yang ada di Provinsi Jambi perlu ditingkatkan jumlahnya, sehingga kita kumpullah di sini, kita buat kesepakatan bersama bagaimana KI dan KIK kita dorong bersama-sama, sehingga alhasil KI dan KIK khususnya di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun bisa meningkat. Pertama kita dorong yang saya katakan tadi, bahwasanya jumlah KI dan KIK di Provinsi Jambi ini masih minim. Dengan pertemuan ini harapan kita akan sebanyak-banyaknya bisa digali KIK maupun KI yang ada di Provinsi Jambi, yang semuanya nanti akhirnya akan berdampak pada ekonomi. Pada kegiatan itu juga turut dilaksanakan penandatanganan kesepahaman perjanjian kerjasama kekayaan intelektual dengan sejumlah perwakilan dinas dari kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya menjaga kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal di Provinsi Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Setelah resmi dibuka, sekitar 65.000 pengendara telah memanfaatkan jalan tol Bayung Lincir Tempino. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi memperpanjang penanganan Karhutla hingga 30 November mendatang. Dan perpanjangan masa penanganan itu disebabkan masih rendahnya intensitas hujan yang terjadi. Pemerintah Provinsi Jambi dan tim Satgas Penanganan Karhutla memperpanjang masa penanganan Karhutla hingga 30 November mendatang. Perpanjangan masa penanganan Karhutla itu disebabkan belum merata dan rendahnya intensitas hujan yang terjadi di Provinsi Jambi. Selain petugas dari Manggala Agni dan BPBD, tim Satgas Penanganan Karhutla juga masih menyiagakan helikopter patroli dan waterbombing. Penjabat sementara Gubernur Jambi, Sudirman, mengatakan, hingga saat ini luasan Karhutla mencapai sekitar 1.000 hektar. Di wilayah-wilayah terdampak, BPBD telah mendirikan 11 posko penanganan dengan fokus utama penanganan di lahan gambut. BPBD Provinsi Jambi memprioritaskan penanganan Karhutla di kawasan gambut di 4 kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Keempat daerah itu menjadi titik fokus utama penanganan karena tingginya risiko kebakaran yang sulit dikendalikan. Lihat kondisi curah hujan yang belum tinggi, kita juga
mewaspadai bahwa potensi karhutla masih akan terjadi. Oleh karena itu kami perpanjang sampai dengan 30 November 2024 sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Dengan kondisi cuaca yang kering dan risiko kebakaran yang terus meningkat, BPBD Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk waspada karhutla dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di area yang rentan terjadinya karhutla. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, meski telah memasuki awal musim penghujan, namun titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih terus terpantau. Selama Oktober 2024, 90 lebih titik panas terpantau melalui satelit BMKG Provinsi Jambi. BMKG Provinsi Jambi menemukan kemunculan titik panas di sejumlah wilayah yang disebabkan meningkatnya suhu udara yang terjadi dalam 1 pekan terakhir. Koordinator Informasi dan Data BMKG Provinsi Jambi, Nabila, mengatakan, hingga akhir Oktober 2024, 90 lebih titik panas terpantau melalui satelit BMKG Provinsi Jambi. Kondisi itu sejalan dengan cuaca panas yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Cuaca panas ekstrim diperkirakan akan berlangsung hingga 2 atau 3 hari ke depan. Cuaca panas yang terjadi disebabkan adanya gangguan siklon tropis di perairan Filipina yang saat ini bergerak ke arah barat. Dibandingkan dengan bulan lalu yang 600-an, bulan ini cuma ada 93. Sebenarnya kalau dari angka sudah signifikan menurun, tapi di hari-hari yang tidak terjadi hujan itu kadang berpotensi terjadi di titik panas tetap gitu. Jadi maka kita Satgas tetap berjalan sampai bulan November. Nabila mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah potensi karhutla, khususnya di lahan gambut seperti Muara Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah resmi dibuka pada 17 Oktober lalu, sekitar 65.000 pengendara telah memanfaatkan jalan tol Bayung Lincir Tempino. Tak hanya kendaraan pribadi, jalan tol yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan ini juga dilalui kendaraan umum dan bus. 13 hari pasca dibuka sejak 17 Oktober lalu, Jalan tol Bayung Lincir Tempino Baleno yang menjadi jalan tol pertama di Provinsi Jambi telah dimanfaatkan sekitar 65.000 pengendara. Branch Manager Hutama Karya untuk ruas tol Baleno, Hanung Anindito, mengatakan, dalam satu hari, jalan bebas hambatan yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan itu dilalui 5.000 kendaraan. 61% kendaraan yang mendominasi penggunaan jalan tol ini berasal dari jenis kendaraan pribadi, umum, dan bus. Peningkatan signifikan penggunaan jalan tol Baleno terjadi pada setiap akhir pekan mencapai 6.500 kendaraan. Sejak pertama kali dibuka, belum ada keluhan penggunaan jalan tol dari para pengendara. Hingga saat ini, jalan tol Baleno masih dibuka secara gratis untuk masyarakat hingga adanya ketentuan penetapan tarif dari pemerintah pusat. Yang paling tinggi yang memperhatikan itu dari Jumat sore sampai dengan Minggu sore. Berapa angkanya, Pak? Itu ya rata-rata 5.000, itu bisa kemarin 6.500. Jalan tol yang mencapai 34 km ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca menyelesaikan pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino, pekerjaan jalan bebas hambatan untuk wilayah Provinsi Jambi berlanjut ke pembangunan jalan tol Tempino Simpang Nes. Dan saudara, pembangunan jalan tol ini masuk dalam seksi 4 jalan tol Betung Tempino Jambi. Setelah menyelesaikan tahap pembangunan fisik jalan tol Bayung Lincir Tempino yang menjadi bagian integral jalan tol Trans Sumatera, Hutama Karya kembali melanjutkan pembangunan proyek jalan tol Tempino Simpang Nes yang masuk dalam seksi 4 jalan tol Betung Tempino Jambi. Junior Project Direktur Hutama Karya untuk jalan tol seksi 4 Ahmadi mengatakan, pengerjaan jalan tol Tempino Simpang Nes secara keseluruhan telah mencapai angka 37%. Pekerjaan yang dimulai sejak bulan Juni 2024 itu telah mencatatkan progres pengerjaan tanah hingga 80%. Sementara untuk progres pekerjaan rigid jalan telah mencapai 1 km. Adapun yang menjadi kendala dalam percepatan penyelesaian pembangunan hanya terkait kondisi hujan yang menghambat pengerasan tanah. Jalan tol Tempino Simpang Nes yang merupakan sambungan dari jalan tol Bayung Lincir Tempino akan menghadirkan rest area di stasiun 158.
Hutama Karya menargetkan pembangunan jalan tol Tempino Simpang Nes akan selesai sesuai rencana pada bulan Juni 2025. Ya, secara persentase kita sudah di 37,75 tadi persen. Dan untuk pekerjaan yang berlangsung di lapangan tuh pekerjaan sana sudah hampir 80%-an, dan pekerjaan struktur sudah kita mulai, pekerjaan perkerasan rigid sudah ada progres sekitar 1 kilo untuk rigid sendiri. Kemudian pekerjaan penanganan tanah untuk tanah lunak selesai di bulan ini. Ruas jalan tol sepanjang 19 km ini memiliki nilai investasi pembangunan senilai 3 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Alhim Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.